Pertama, kita buka websitenya di Bitrix24, lalu akan muncul tampilan seperti ada di video. Lalu kita bisa registrasi dengan mengencet mulai gratis, lalu akan muncul tampilan seperti di video. Lalu masuk bebas menggunakan apa saja. Kita di sini menggunakan Google. Lalu setelah masuk, kita akan mencet daftar secara gratis. Dan akan ada proses untuk sebelum masuk ke halaman utama dari Bitrix-nya. Proses selesai, langsung masuk ke Bitrix24. Ini adalah tampilan utamanya dari Bitrix24. Lalu selanjutnya kita akan mengganti nama alamat website dengan menggunakan nama perusahaan. Di sini kita merupakan perusahaan catering. Jadi kita akan mengganti nama website menjadi catering.bitrix24.id. Lanjutkan. Dan nama dari websitenya akan berubah menjadi catering.bitrix24.id. Selanjutnya kita ke perusahaan. Pada halaman perusahaan, kita akan membuat struktur organisasi yang ada di dalam perusahaan dengan mengundang pengguna. Di sini kita memilih invite to department of work group. Lalu kita dapat memasukkan email dari setiap karyawan yang ada di perusahaan kita. Lalu akan muncul notifikasi invitation have been sent. Lalu para karyawan bisa membuka email mereka untuk menerima undangan. Lalu setelah itu, semua karyawan yang telah diundang sebelumnya akan masuk ke dalam room catering. Langkah selanjutnya akan menyusun struktur organisasi dalam perusahaan seperti yang tertampil pada video. Buat semua departemen yang ada dalam perusahaan dan sesuaikan isinya dengan karyawan yang bertanggung jawab di setiap departemennya. Lalu setelah selesai struktur organisasi dalam perusahaannya.
Langkah selanjutnya yaitu membuat logo. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menuju menu setting. Ketika menu setting sudah muncul, maka kita beralih ke paling bawah karena untuk mengupload logo perusahaan yang kita buat itu ada di menu paling bawah. Dalam penguploadan logo perusahaan, Bittrex yang kita gunakan itu harus premium supaya logo yang mau kita upload itu bisa terupload dalam Bittrex-nya. Nah, di sini saya mau mengambil logo perusahaan yang udah kita buat. Ketika logo perusahaannya sudah muncul, maka kita beralih ke menu company. Setelah muncul, maka logo perusahaan akan muncul di bagian pojok kiri atas seperti yang saya tunjukkan. Nah, sekarang kita membuat knowledge base. Di knowledge base ada dua menu, satu yang buat secara manual, yang satunya lagi di order dari Bittrex-nya. Nah, karena di sini kita tidak perlu mengorder dari Bittrex-nya, maka kita buat secara manual. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengklik New Knowledge Base. Di sini ada ditampilkan dua pilihan, tema gelap dan tema terang. Di sini kita akan memilih tema terang. Setelah kita mengkliknya, di sini kita akan dibagikan 3 pengeditan, yaitu bagian judul, deskripsi, dan warna yang kita inginkan. Di sini kita memilih warna biru tua atau dark blue, dan di sini saya akan mengubah nama perusahaan yang ingin kita buat. Misalnya, catering company. Di bawah judul perusahaan yang ingin kita buat, kita di sini buat deskripsi perusahaan yang ingin kita buat. Dalam pemilihan warna, di sini saya memilih warna biru tua. Nah, jika sudah selesai, maka tampilannya seperti ini. Di sini terdapat ada text and project yang tampilannya seperti ini, dan ada artikel example tampilannya seperti ini. Di Bittrex Knowledge Base, sini akan tampilannya di bawah ada new post dan tema. Dalam tema ini kita bisa mengubah gambarnya menjadi sebuah foto yang mendukung perusahaan kita, perusahaan yang ingin dirancang atau yang ingin dibuat. Dan jika ingin menambahkan fitur menunya, bisa kita lakukan dengan menambah adblock sesuai yang kita inginkan. Di sini juga terdapat title HI, yaitu yang menjelaskan tentang perusahaan yang sudah kita rancang. Nah, jika sudah, maka tampilannya seperti yang ada di layar. Dan ini adalah bagian knowledge base settingnya. Bisa kita lihat. Seperti inilah tampilan knowledge base yang ingin kita buat. Kemudian membuat workgroups project dengan cara mengklik workgroups. Jika workgroups dan projectnya belum ada sama sekali, maka kita dapat meng-create workgroups dengan mengklik create. Lalu pilih workgroups. Kemudian next. Dan memberikan nama pada workgroup sesuai dengan nama perusahaan, yaitu catering. Kemudian pilih icon.
dan klik next. Notifikasi telah menunjukkan bahwa workgroups catering telah dibuat. Nah, ini telah menunjukkan bahwa catering telah dibuat, sudah sesuai dengan workgroups yang akan dibuat oleh perusahaan catering. Selanjutnya yaitu membuat knowledge base dengan memilih knowledge base. Lalu new knowledge base dan memilih template yang sesuai, yaitu templatenya like knowledge base theme. Mengubah nama like knowledge base menjadi nama perusahaan, yaitu catering. Dan juga memilih color theme-nya, yaitu menggunakan warna biru. Lalu klik create. Membuat keterangan pada knowledge base yaitu dengan mengganti nama Bitrix 24 knowledge base dengan cara edit, lalu mengklik Bitrix 24 knowledge base dan diubah menjadi introduction. Selanjutnya pada task dan project dapat diganti menjadi part 1. Kemudian pada artikel example dapat diganti menjadi conclusion. Ini dapat ditambah ataupun dikurang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan pada perusahaan catering ini membutuhkan 3, yaitu introduction, part 1, dan juga conclusion. Kemudian dapat dilihat rinciannya di sini. Misalnya pada introduction itu berisi gambar awal knowledge base dan juga tema yang dipilih oleh knowledge base. Dan pada part 1 ini berisi task dan juga project ataupun tugasnya. Nah, pada tugasnya ini kita dapat menjelaskan mengenai tugas dari setiap departemen yang ada di perusahaan. Sedangkan di perusahaan catering ini ada 4 departemen dengan 1 owner. Nah, sehingga pada part 1 sudah sesuai dengan apa yang ada di perusahaan. Pada conclusion juga bisa diisi mengenai apa itu perusahaan catering. Selanjutnya, kita akan melakukan access permission dengan mengklik access permission pada pojok kanan. Kemudian
mengklik add, lalu memilih add knowledge base permission. Dengan memilih catering company. Lalu kita akan mengubah permissionnya. Pada permission all knowledge base content pada view, permissionnya menjadi available. Pada view yang di catering company juga menjadi available. Dan pada bagian edit juga akan menjadikan available. Selanjutnya pada namanya ini harus diisikan dengan keterangan nama perusahaannya, yaitu catering company. Jika sudah semua, maka klik save. Setelah itu, mengklik add access permission, memilih departemen, lalu memilih all department employees, lalu mengklik select, dan pada bagian Bitrix All Department memilih catering company sebagai role-nya, lalu mengklik save. Ini menunjukkan bahwa kita telah melakukan access permission pada bagian knowledge base dan juga kita telah membuat workgroup project. Sekarang kita akan melakukan drive cleanup. Pertama kita menekan scan, kemudian tunggu beberapa saat hingga scanning selesai. Setelah selesai, maka akan muncul beberapa folder yang telah user gunakan. Kemudian kita bisa melihat detail. Saat kita menekan detail, maka di situ akan muncul file-file apa saja yang sudah user unggah ke dalam drive bersama ini. Lalu di bagian atas juga terdapat filter and search. Filter and search berguna untuk mengspesifikasikan grup-grup apa saja yang ada pada perusahaan ini. Kita juga bisa mengirimkan notifikasi warning pada pojok kanan atas. Kemudian kita juga bisa membatalkan send notifikasi tersebut. Dengan memilih action, delete unsend file version.
kemudian tekan Apply. Lalu lakukan repeat scan. Kemudian pada company drive kita bisa melakukan review. Di sini kita bisa mengubah tampilan menjadi list ataupun yang berbentuk picture. Kita juga bisa mengubah dengan data dirubah, berdasarkan data yang terakhir dirubah. Pada recycle bin kita bisa melakukan restore file apabila kita sudah menghapus file. Kemudian saat kita melakukan restore, maka file tersebut akan kembali muncul. Kita juga bisa melakukan public link settings, upload dan share file, create new file, access permission for company drive. Namun company harus mengupgrade Bittrex ini supaya bisa menggunakan fitur-fitur tersebut. Share with others juga nggak bisa. Tadi perasaan bisa. Baik, Kak. Tuh, ini juga bayar semuanya, bayar kampret. Yang penting dapat nilai aja gitu. Kita mengerjakan untuk memenuhi UAS. Gop Coko. Seadanya semampu kita ya, kita paham ya. Ya. Makanya itu aku juga kaget, aku kira kayaknya MPU. Di sini kita akan membuat halaman landing page bisnis kita. Pertama kita klik site dan kita cari template yang sesuai dengan bisnis kita. Sini kita menggunakan template pre-made meal delivery. Itu cocok dengan bisnis kita. Kita pilih warnanya, mau warna apa? Kita pilih warna biru. Kemudian tunggu sampai import site-nya selesai. Selanjutnya, kita bisa mengedit nama bisnis kita. Sini nama bisnis kita Catering 24. Kemudian kita juga bisa mengubah informasi kontak. Kita juga bisa merubah gambar sesuai dengan makanan yang kita pilih.
Kita juga bisa mengedit, mengatur gambarnya. Kemudian kita bisa mengedit gambarnya, mengubah gambar utama, lalu lanjut ke bawah. Kita bisa mengatur kolom yang ingin dipindahkan atau dinaikkan atau dihapus. Kita juga bisa mengatur kolom yang ingin dihapus. Kita bisa mengatur isi keseluruhan landing page. Kita bisa mengubah nama kolomnya. Kita juga bisa merubah gambar yang ada di kolom tersebut. Ya, kita pilih gambar dari komputer kita, lalu kemudian kita atur supaya sesuai dengan template kolom yang kita pilih. Kita bisa merubah keseluruhan isi yang ada di landing page, termasuk kontak, alamat, deskripsi, dan kita bisa menambahkan sebuah tombol di satu kolom supaya bisa menghubungkan ke kolom yang lain. Di sini seharusnya bisa di preview, tetapi entah kenapa di sini tidak bisa di preview karena tidak ada opsi seperti yang di tutorial. Di sini kita bisa merubah link preview sesuai dengan nama bisnis kita. Selanjutnya,
Selanjutnya kita bisa mengatur timeline yang harus dilakukan tim bisnis kita. Di sini leader kita ada Eralda. Eralda sebagai pemilik bisnis kita, pemilik bisnis catering 24. Di sini ia mempunyai tugas mengontrol semua divisi sini juga ada Miftahul Jana sebagai karyawan. Sini kita bisa mengatur apa saja yang harus to-do list yang harus dilakukan karyawan. Dan kita bisa mengatur siapa yang berhak meninjau langsung kinerja karyawan. Dan kita juga bisa mengatur deadline kapan to-do list itu harus selesai. Di sini semua to-do list bisa ditinjau langsung oleh pemilik.